Mobil Miss Monroe adalah Porsche Taycan putih, yang merupakan mobil listrik sepenuhnya. Chloe tertidur tepat setelah dia masuk ke dalam mobil. Dia hampir tidak bisa menjauh, mungkin karena dia kelelahan setelah 3 jam terus bermain di toko. Saat mengemudi, Jordan berkata kepada Lauren, "Jika kamu lelah, kamu harus tidur siang. Aku akan membangunkanmu saat kita sampai di rumah." Lauren menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak, aku tidak mengantuk." Menjaga matanya tetap di jalan di depan, Jordan mengingat apa yang terjadi di pagi hari dan berkata, "Kamu seharusnya bisa menebak hubungan antara manajer toko, Nona Monroe, dan saudara laki-lakiku, Jamie, kan? Saya ingat bagaimana saya mengira Anda adalah wanita Jamie ketika saya pertama kali bertemu Anda di kafe di New York City. Aku terlalu mengenalnya. Dia pasti tidak akan membiarkan seorang wanita cantik pergi ketika dia bertemu dengannya. Ngomong-ngomong, selain melemparkanmu padaku, dia tidak menggertakmu atau apapun kan? Saya tidak punya niat lain. Saya hanya ingin mengatakan bahwa jika dia telah menggertak Anda, saya akan memukulinya ketika saya melihatnya lagi." Mendengar nama Jamie, Lauren tetap tenang dan berkata, "Tidak, Jamie masih memperlakukan saya dengan hormat. Lagi pula, aku bukan wanita yang mudah tidur dengan pria manapun." Mendengar ini, Jordan buru-buru menjelaskan, "Tentu saja, aku tahu kamu tidak, dan aku tidak bermaksud seperti itu. Tolong jangan salah paham." Namun, Lauren berkata, "Aku juga tidak bermaksud seperti yang kamu pikirkan." "Hah, apa maksudmu?" Jordan sedikit bingung. "Kalau begitu, apa maksudnya?" Lauren tiba-tiba merasa ingin mengubah topik pembicaraan. Dia menutup matanya dan berkata, "Aku juga sedikit lelah. Bangunkan aku saat kita sampai di rumah." Lauren memejamkan matanya. Tidak jelas apakah dia benar-benar tertidur atau hanya berpura-pura. Namun, sambil menunggu lampu lalu lintas berubah menjadi hijau, Jordan melirik Lauren dan Chloe, menganggap mereka sangat cantik dan menggemaskan. Jordan diam-diam memotret mereka dan menyimpannya di ponselnya. Saat dia menekan tombol rana, Jordan jelas merasakan perubahan halus pada ekspresi Lauren. Jordan menyadari Lauren berpura-pura tidur. Sepertinya Lauren masih menyembunyikan sesuatu dariku. Namun, setiap orang memiliki rahasia. Jordan sendiri berasal dari keluarga misterius, dan bahkan rahasia keluarganya dirahasiakan darinya. Karena itu, dia melihat tidak perlu menyelidiki dan mencari tahu rahasia tunangan pria lain. Setelah mengirim mereka berdua pulang, Jordan menyiapkan makan siang yang mewah untuk mereka sebelum mengendarai mobil kembali ke toko mainan untuk mengembalikannya kepada Nona Monroe. Dia kemudian naik kereta bawah tanah untuk bekerja. Segera, pada pukul 23.30, Jordan dan Jay melakukan patroli harian mereka sementara Steve yang mabuk mengobrol dengan mereka. Jordan tiba-tiba mendengar suara Chloe. "Ayah!" Mengikuti suara itu, dia berbalik dan melihat Chloe berlari ke arahnya. "Chloe!" Jordan terkejut bahwa Chloe dan Lauren akan datang ke sini pada jam selarut ini karena mall sudah lama tutup. Rambut Lauren diikat menjadi kuncir kuda dan dia mengenakan jaket gelap dan celana jeans skinny hitam, yang menonjolkan kakinya yang ramping. Dia tersenyum dan berjalan mendekat. "Aku tidak tahu ada apa dengan Chloe hari ini, tetapi dia menolak untuk tidur, tidak peduli bagaimana aku membujuknya. Dia bersikeras untuk datang mengunjungimu." Jordan tersenyum, gembira mendengar betapa putrinya merindukannya. Itu adalah bukti bahwa hubungannya dengan Chloe semakin baik. Sambil memegang tangan Jordan, Chloe menunjuk ke air mancur di luar mal di depannya. Dia berkata, "Ayah, saya ingin Anda membawa saya ke sana untuk bermain." Jordan ditempatkan di tempat. Tentu saja, dia senang bermain dengan Chloe, tetapi dia masih bekerja. Manajer, yang berbau alkohol, melambaikan tangannya, dan berseru, "Jordan, pergilah bermain dengan putrimu. Biarkan Jay melakukan pekerjaan itu sendiri." Chloe buru-buru berkata, "Ayah, ayo kita berlomba. Siapapun yang sampai di sana lebih dulu menang." Petik 2. Chloe mulai berlari setelah mengatakan itu dan, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Jordan mulai berpacu dengannya. Melihat mereka pergi dengan cepat, Lauren tersenyum senang dan bersiap untuk berjalan perlahan. Begitu Lauren berjalan melewati Steve, dia menegang di tempatnya ketika dia mencium aroma sampo dan aroma tubuhnya, dan melihat kecantikannya yang indah di malam hari. Bagaimana bisa ada wanita cantik seperti itu di dunia ini? Steve baru saja minum banyak anggur saat makan bersama teman-temannya. Seperti kata pepatah, anggur adalah keberanian cair. Steve telah bermimpi tentang Lauren dan berfantasi tentang dia sejak terakhir kali dia bertemu dengannya. Dia bahkan tersentak memikirkan kecantikan Lauren. Kali ini, dia bertemu Lauren lagi di halamannya di larut malam. Dia merasa bahwa itu adalah kesempatan besar. "Hei,
Lauren, Steve memanggilnya tiba-tiba. Lauren menghentikan langkahnya dan menatap Steve. Steve berpura-pura serius dan bertanya, sudah larut malam. Bagaimana kalian bisa sampai di sini? Lauren menjawab dengan jujur, saya menyetir. Steve bertanya lagi, di mana Anda memarkir mobil Anda? Lauren menunjuk ke tempat parkir di depannya dan berkata, di sana. Steve tiba-tiba berpura-pura bingung dan berkata, hei, kamu tidak bisa memarkir mobilmu di sana. Nantinya tim konstruksi akan datang untuk memperbaiki jalan tersebut. Mengapa Anda tidak berkendara ke area air mancur? Akan lebih mudah bagi Anda untuk pergi nanti juga, jangan sampai putri Anda harus berjalan terlalu jauh. Petik 2. Lauren tahu bahwa dia adalah manajer departemen keamanan yang memiliki wewenang, jadi dia berkata, itu tidak terlalu tepat, bukan? Steve melambaikan tangannya yang besar dan berkata, tidak apa-apa. Aku akan menemanimu ke sana untuk mengemudikan mobilmu. Lauren melihat Jordan dan Chloe, yang sudah melarikan diri, tetapi dia tidak curiga, jadi dia berjalan bersama Stephen. Namun, Steve tidak pergi ke arah Lauren datang dan malah menunjuk ke jalan lain. Dia berkata, rute ini lebih dekat dan lebih cerah di sini. Lauren mengikutinya, tetapi dia tidak menemukan sesuatu yang tidak biasa. Namun, ternyata jalan ini hanya memungkinkan mereka berjalan melewati ruang istirahat petugas keamanan. Lauren, ini adalah kamar istirahat pribadiku. Anda pasti lelah ya? Mengapa saya tidak membawa Anda ke sana dan Anda bisa duduk sebentar? Petik 2. Pada saat ini, Steve tiba-tiba mengungkapkan niat buruknya. Lauren buru-buru menolak, tidak, Steve, kamu boleh istirahat sementara aku pindah mobil sendiri. Aku tidak membutuhkanmu untuk menemaniku. Lauren menyadari ada sesuatu yang salah, tetapi karena Steve dengan susah payah memikatnya ke sana, bagaimana mungkin dia bisa membiarkannya pergi dengan mudah? Manajer menarik lengan Lauren dan menyeretnya ke ruang istirahat. Ayo, duduk sebentar dan minum teh. Itu tidak akan memakan waktu terlalu lama. Dengan senyum jahat di wajahnya, manajer menyeret Lauren ke ruang istirahat sebelum segera mengunci pintu. Melihat Lauren yang seperti peri, Steve mulai meneteskan air liur tanpa henti. Lauren, kamu benar-benar cantik. Setelah hidup selama bertahun-tahun, saya belum pernah melihat wanita cantik seperti itu dengan sosok yang luar biasa. Petik 2. Bagaimana kalau kau bersamaku? Steve terus berjalan ke arah Lauren saat dia berbicara. Lauren segera panik dan terus mundur ke belakang sampai dia mencapai sudut di mana tidak ada ruang baginya untuk mundur lebih jauh. Dia berasal dari DC, di mana kebanyakan gadis agak tangguh. Adik laki-lakinya, Brad, bisa melawan 5 orang sendirian dalam perkelahian. Lauren juga menikmati ski dan olahraga lainnya, tetapi sejak dia melahirkan Chloe, dia menjadi ibu penuh waktu dan berhenti berolahraga selama beberapa tahun. Lagi pula, Lauren adalah seorang wanita dan tidak mungkin dia bisa berurusan dengan orang dewasa seperti Steve, yang juga seorang petugas keamanan. Karenanya, Lauren berkata, Steve, aku tahu kamu sudah minum, jadi kamu tidak terlalu sadar sekarang. Buka pintunya dan biarkan aku keluar, dan aku akan berpura-pura bahwa masalah ini tidak terjadi, oke? Steve tersenyum dan bertanya, biarkan kamu pergi? Itu tidak akan berhasil. Bagaimana saya bisa melewatkan kesempatan yang begitu besar? Lauren, kenapa kamu tidak tidur denganku sekali saja dan aku akan menaikkan gaji suamimu? Steve yang bodoh sebenarnya mengira Jordan dan Lauren adalah orang biasa dan bahwa dia dapat menggunakan kekuatan dan otoritasnya sebagai manajer departemen keamanan untuk membuat istri bawahannya tidur dengannya. Lauren berkata, Steve, lihat pakaianku dengan jelas. Lihatlah setiap helai pakaianku. Masing-masing dari mereka berharga setidaknya beberapa ribu dolar. Saya bukan dari keluarga biasa dan begitu pula Jordan. Dia di sini untuk bekerja untuk bersenang-senang. Kami bukan orang biasa. Jika kamu berani mencoba sesuatu yang lucu, kamu harus menanggung konsekuensi serius. Steve sangat mabuk sehingga dia tidak tahu apakah Lauren kaya atau tidak. HMPH, jadi bagaimana jika kamu dari keluarga kaya? Kau begitu cantik, saya tidak keberatan masuk penjara selama beberapa tahun. Pada saat ini, Jordan dan Chloe sudah tiba di air mancur. Jordan berbalik, hanya untuk menyadari bahwa Lauren tidak mengejar mereka. Itu aneh, di mana Lauren? Jordan sedikit khawatir, dan dia berkata kepada Chloe, sayang, tetap di sini, jangan bergerak. Aku akan pergi mendapatkan Mommy untuk datang ke sini dan bermain denganmu, oke? Petik 2. Oke, Chloe sangat patuh. Jordan berjalan kembali, tetapi Lauren masih belum terlihat. Karena itu, dia memanggil Lauren. Segera setelah teleponnya berdering, dia mendengar Lauren berseru dengan keras, Jordan, cepat selamatkan aku. Bitch, beraninya kamu manggilnya.
Jordan mendengar suara Lauren dan Steve secara bersamaan. Brengsek! Setelah 2 hari terakhir berinteraksi dengan Steve, Jordan tahu bahwa dia bukan orang baik. Lagi pula, dia telah minum banyak anggur hari ini, jadi Jordan tahu dia mungkin akan menyakiti Lauren dalam keadaan mabuk. Lauren. Jordan dengan cepat berlari menuju ruang istirahat untuk petugas keamanan. Dia sangat cepat sehingga dia seperti hantu yang melesat. Jordan berlari menuju ruang istirahat seperti sedang melakukan lomba lari 100 meter, menendang pintu yang terkunci. Pada saat ini, Steve berkelahi dengan Lauren. Bajingan, kamu punya permintaan kematian. Jordan menyeret Steve dan kemudian meninju wajahnya. Bang! Setelah melemparkan pukulan ke arahnya, Jordan masih tidak puas dan melanjutkan untuk memukulnya lagi. Jordan berhasil membuat Steve pingsan hanya dengan 2 pukulan keras. Namun, Jordan tidak berhenti dan malah terus memukulnya. Pada saat ini, Jay bergegas, dan buru-buru menarik Jordan ketika dia melihat wajah Steve bengkak dan babak belur dengan memar. Dia dengan panik menarik Jordan dan berseru, "Jordan, berhenti memukulnya. Jika kamu terus memukulnya, dia akan mati." Jordan sangat marah. Binatang ini harus mati. Jay berkata, "Jangan gegabah. Jika Anda memukulinya sampai dia mati, Anda juga harus masuk penjara. Tidak ada yang akan melindungi istri dan anak-anakmu lagi." Jay dan Steve berhubungan baik satu sama lain dan Jay telah mengenal Steve lebih lama daripada Jordan, jadi dia tahu orang seperti apa Steve itu. Dia melihat dan langsung tahu bahwa Steve sedang mencoba untuk mengambil kebebasan dengan istri Jordan. Jay menunjuk Lauren dan dengan sengaja mencoba mengalihkan perhatian Jordan. "Jordan, cepat lihat Lauren dan lihat mengapa dia gemetar. Dia pasti gelisah. Cepat hibur dia." Setelah Jordan tiba, dia hanya fokus untuk memukuli Steve dan baru kemudian dia melihat Lauren, yang meringkuk di sudut dengan lengan di sekitar lututnya dan tubuhnya gemetar tanpa henti sementara air mata mengalir di wajahnya tanpa henti. Lauren, kamu baik-baik saja?" Untungnya, Jordan datang tepat waktu dan tidak membiarkan binatang buas itu, Steve, menghalangi jalannya. Namun, tindakan Steve membuat Lauren takut. Sementara Jordan menghibur Lauren, Jay juga buru-buru menyeret Steve keluar. Setelah dipukuli oleh Jordan untuk waktu yang lama, Steve mungkin lumpuh bahkan jika dia tidak mati. Melihat Lauren secara emosional tidak stabil dan tatapannya kosong sementara tubuhnya gemetar terus-menerus, Jordan segera mengeluarkan kotak obat pribadinya. Obat-obatan di dalam kotak semuanya langka di dunia dan tidak dibuka untuk umum. Hanya Stelles yang bisa mendapatkan obat melalui saluran lain. Ada yang untuk menyembuhkan penyakit dan ada yang untuk merugikan orang lain. Jordan mengeluarkan pil putih, yang sebenarnya adalah obat penenang yang akan menenangkan emosi seseorang. "Lauren, minum obat ini dan kamu akan merasa jauh lebih baik." Jordan menyerahkan pil itu kepada Lauren, tetapi dia tidak meminumnya dan sebaliknya, sepertinya mengingat sesuatu. Obat. Lauren panik, mengambil ponselnya, dan menelepon. Pada saat seperti itu, Jordan mengira Lauren akan menelepon keluarganya, tetapi yang mengejutkannya. "Dr. Gale, cepat datang dan selamatkan aku." "Dokter Badai? Apakah dia dokter pribadi Lauren?" Tidak heran jika orang-orang kaya ini memiliki dokter pribadi. Melihat Lauren masih meringkuk di sudut ruangan dan menolak untuk bergerak, Jordan buru-buru membawa Chloe mendekat. Namun, setelah Chloe datang, Lauren hanya memeluk Chloe erat-erat sambil tetap berada di sudut. Pada saat ini, Jordan tiba-tiba menyadari. Mungkin Lauren memiliki semacam penyakit. Segera, seorang pria berkacamata yang tampan dan tampak pintar yang berusia sekitar 30 tahun dengan cepat melangkah. "Nona Howard, bagaimana kabarmu, Nona Howard?" Pria itu mengenakan jas putih dokter, jadi menurut Jordan dia seharusnya Dr. Gale, yang baru saja dipanggil Lauren. "Dokter Badai." Melihat bahwa Dr. Gale telah tiba, Lauren tiba-tiba tampak memiliki rasa aman. Dr. Gale berjongkok di tanah, memeriksa Lauren, lalu berbalik untuk melihat Jordan. "Apa yang sebenarnya terjadi?" Jordan berkata dengan jujur, "Baru saja, manajer departemen keamanan di sini mencoba melanggar Lauren, tetapi saya menghentikan mereka tepat waktu. Saya rasa dia mengalami pukulan emosional yang sangat besar, jadi dia meringkuk di sudut dan menolak untuk keluar." Dr. Gale menyalak dengan ekspresi marah, "Sialan. Beraninya seorang manajer departemen keamanan meletakkan tangannya pada cucu perempuan Tuan Howard, Sir." Saat Dr. Gale mengatakan itu, dia mengeluarkan sekotak obat dari sakunya dan berkata kepada Lauren, "Nona Howard, tolong minum pil obat penenang." Lauren sangat patuh, dan dia meminum pil itu dengan patuh.
Jordan sangat yakin bahwa pil yang diberikan dokter padanya pasti tidak bisa dibandingkan dengan pil yang baru saja dia keluarkan. Namun, Lauren lebih mempercayai dokter dan sangat bergantung padanya. Setelah Lauren minum obat, Dr. Gale membantunya berdiri dan berkata, "Saya akan segera membawanya ke rumah sakit untuk perawatan." Melihat ini, Jordan merasa sedikit cemburu. "Biarkan aku membantunya." Namun, Dr. Gale langsung membantah, "Nona Howard tidak bisa disentuh oleh orang asing. Anda pengawal Howard, kan? Tolong bawa putrinya dan ikut saya. Mobil saya tepat di depan." Petik 2. Jordan tidak mengungkapkan identitasnya kepada Dr. Gale dan malah masuk ke dalam mobil bersama Chloe. Chloe sedikit ketakutan. Setelah masuk ke mobil, dia duduk diam tanpa mengucapkan sepatah kata pun sementara Jordan memegang tangannya untuk memberinya rasa aman. Di sisi lain, Lauren, yang duduk di kursi penumpang, masih bersandar di pintu, diliputi rasa tidak aman. Sepanjang jalan, Dr. Gale terus menghiburnya secara lisan. Tak lama kemudian, Dr. Gale pergi ke tempat yang sepertinya adalah rumah sakit swasta. Setelah mengemudi ke tempat parkir dan memarkir mobil, Dr. Gale membantu Lauren keluar dari mobil. Jordan juga membawa Chloe keluar dari mobil, dan baru pada saat itulah dia melihat nama rumah sakit pada tanda di samping taman. Itu bernama Rumah Sakit Perdamaian. Jordan tahu bahwa itu bukan rumah sakit besar biasa, jadi dia bertanya kepada Dr. Gale, "Dokter macam apa Anda?" Dr. Gale berkata dengan sangat percaya diri, "Saya psikiater terbaik di seluruh DC. Tidak, seluruh AS." Setelah mengatakan itu, Dr. Gale membawa Lauren ke dalam gedung dan kemudian ke kantor pribadinya. Ruang kantornya sangat mewah dan unik, yang sama sekali tidak dapat ditemukan di rumah sakit lain. "Nona Howard sedang syok sekarang dan saya harus menghipnotisnya sekarang agar dia bisa segera beristirahat. Tolong bawa putrimu keluar sebentar." Petik 2. Kata Dr. Gale pada Jordan. "Aku tidak ingin jauh dari Mommy," kata Chloe. Jordan juga tidak ingin meninggalkan Dr. Gale sendirian dengan Lauren. Dia menemukan bahwa mereka berdua sangat dekat dan dokter mengetahui kondisi Lauren lebih baik daripada Jordan. Untuk beberapa alasan, Jordan sebenarnya merasa sedikit cemburu. Jordan berkata terus terang, "Dr. Gale, maafkan aku tidak mempercayaimu." Pada saat ini, Dr. Gale mengambil remote control dan mengarahkannya ke jendela, setelah itu dia menekan sebuah tombol. Baru kemudian Jordan menyadari bahwa transparansi jendela dapat disesuaikan. Dr. Gale berkata, "Anda dapat melihat ke dalam melalui jendela." Pada saat ini, Jordan akhirnya membawa Chloe keluar dan mereka berdua berdiri di luar jendela, menjaga mata mereka tetap tertuju pada ruangan sepanjang waktu. Di sisi lain, Dr. Gale menyuruh Lauren untuk berbaring di sofa yang sangat nyaman, setelah itu dia mulai menghipnotisnya. Segera, Lauren menutup matanya dan tertidur lelap. Dr. Gale menutupi Lauren dengan selimut lalu berjalan keluar ruangan. "Sudahkah Anda memberitahu keluarga Howard?" Dr. Gale bertanya pada Jordan. Jordan menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saya tidak punya nomor telepon mereka." Dr. Gale terkejut, dan dia bertanya, "Bagaimana mungkin? Bukankah kamu pengawal keluarga Howard?" Pada saat ini, Chloe mengambil inisiatif untuk mengatakan, "Dia bukan pengawal tetapi petugas keamanan yang adalah ayah saya." "Apa katamu?" Dr. Gale tiba-tiba terkejut. Baru kemudian Jordan mengungkapkan identitasnya. "Ya, saya ayah biologis Chloe." Dr. Gale langsung murka. "Jadi kau bajingan yang menyakiti Nona Howard saat itu?" Jordan mengerutkan kening dan bertanya, "Bagaimana kamu belajar tentang ini?" Karena masalah ini menyangkut reputasi Lauren dan keluarga Howard, mustahil bagi orang biasa untuk mengetahuinya. Alih-alih menjelaskan, Dr. Gale terus memarahi Jordan, "Tahukah Anda betapa parahnya Anda menyakiti Nona Howard saat itu? Jika bukan karena Anda, Nona Howard tidak akan mengalami gangguan ini hari ini. Anda penjahat, saya akan memberi Anda pelajaran yang bagus untuk Nona Howard." Petik 2. Dalam sekejap, Dr. Gale mengangkat tinjunya dan mengayunkannya ke arah Jordan. Namun, Jordan tidak menghindar dan malah meraih pergelangan tangan Dr. Gale dengan satu tangan, membuatnya tidak bisa bergerak. Jordan berkata, "Dr. Gale, tanganmu bagus untuk menyembuhkan pasien, tapi bertarung bukanlah keahlianmu. Karena Lauren sangat mempercayaimu, aku tidak akan memukulmu, tapi kamu harus memberitahuku segalanya tentang Lauren dan kondisinya." Jordan sangat ingin tahu apa yang salah dengan Lauren dan alasan reaksi ekstremnya. Dia ingin tahu apakah itu ada hubungannya dengan dia. Dr. Gale kesakitan karena betapa kerasnya Jordan mencengkeramnya. Dia melirik Chloe dan bertanya, "Kamu tidak ingin meninjau masa lalumu yang gemilang di depan putrimu, kan?"
Jordan menepuk kepala Chloe dan berkata, "Chloe, Mommy kaget sekarang dan sekarang tertidur. Masuk ke dalam dan tidur di sebelahnya sebentar, oke?" Petik 2. Oke, Chloe sangat bijaksana dan patuh. Dia berjalan dengan tenang dan duduk di kursi lain untuk melihat Lauren yang tertidur lelap. Chloe benar-benar putri paling bijaksana di dunia. Dr. Gale berkata dengan emosional sebelum melanjutkan, "Ikutlah denganku." Dr. Gale membawa Jordan ke kamar sebelah dan kemudian membuka tirai. Dia kemudian membuka jendela dan menyalakan sebatang rokok. Jordan tidak bisa tidak bertanya, "Apa sebenarnya hubunganmu dengan Lauren? Kenapa kamu tahu banyak tentang dia?" Dr. Gale mengisap rokoknya sebelum berkata, "Nama saya Matt Gale dan saya psikiater pribadi Miss Lauren. 4 tahun yang lalu, Brad, keturunan keluarga Howard, secara khusus mengundang saya dan meminta saya untuk merawat Nona Lauren. Saat itu, kondisi Lauren sangat buruk. Dia menderita anoreksia dan menolak makan. Dia juga menderita mimpi buruk kronis dan, tentu saja, ini semua karenamu." Memikirkan keadaan Lauren saat itu, Matt sangat memusuhi Jordan. Jordan sangat bersimpati pada Lauren karena dia sama sekali tidak tahu apa yang dialami Lauren. Matt berkata, "Saya mencoba banyak cara untuk mengeluarkannya dari keterpurukannya dan mengatasi traumanya, tetapi tidak ada yang berhasil. Jadi, saya mencoba metode yang disebutkan guru saya sebelumnya, yang mungkin bisa dilakukan." Jordan langsung bertanya-tanya tentang 2 hal. Salah satunya adalah siapa guru Matt. Meski masih muda, Matt sebenarnya berani mengklaim dirinya sebagai psikiater terbaik di AS dan juga memiliki jabatan yang cukup impresif. Jordan juga bersekolah di Amerika Serikat, jadi dia mengira dia mengenal guru Matt. Pertanyaan lain, tentu saja, adalah pertanyaan yang sangat ingin diketahui Jordan. "Metode apa yang kamu terapkan?" Matt menghela nafas dan berkata, "Saya seharusnya tidak menggunakan metode ini dan saya sangat menyesali keputusan saya sekarang. Jika saya tidak menggunakan metode itu, Nona Lauren tidak akan mengembangkan penyakit aneh seperti ini hari ini dan dia mungkin bisa memulai pernikahan lain dengan bahagia sejak lama." Di sisi lain, Jordan berteriak dengan tidak sabar, "Katakan padaku segera, metode apa yang kamu gunakan?" Matt menatap tajam ke arah Jordan sementara rokok di antara jari-jarinya menyala dengan cepat, asapnya terus-menerus mengepul dan berputar-putar di sekitar tangannya. Setelah lebih dari 10 detik, Matt akhirnya menjawab Jordan, "Aku menyuruh Lauren untuk berhenti membencimu dan memperlakukanmu sebagai penjahat dan pemerkosa. Sebaliknya, saya menyuruhnya untuk memperlakukan Anda sebagai..." Petik 2. Matt berhenti lagi, tampaknya enggan mengatakan yang sebenarnya. Namun, Jordan sangat cemas, dan dia mencengkeram Matt sebelum menggonggong, "Perlakukan aku seperti apa? Apa yang kamu katakan pada Lauren untuk memperlakukanku seperti dalam 4 tahun terakhir? Berbicara!" Jordan berteriak sekuat tenaga karena dia sangat terganggu dengan masalah ini. Matt menelan ludahnya dan berkata, "Sebagai kekasih yang sempurna.